desa sunyi mencekam, ronda malam berubah jadi mimpi buruk. Saat suara lirih terdengar dari pohon tua, lalu rambut hitam legam jatuh dari kegelapan, tapi kengerian tak berhenti di sana. Di pos ronda sosok putih dengan tawa dingin menanti. Aku tak ingat kalau ronda kali ini adalah malam Jumat. Desa Sumberjaya menyimpan rahasia kelam yang mungkin takkan pernah terungkap sepenuhnya. Malam Jumat di desa Sumberjaya, sunyi menyelimuti desa dengan keheningan yang tak biasa. Angin malam hanya menyentuh dedaunan dengan desahan lirih. Tono, seorang pemuda tanggung yang baru beberapa kali mengikuti ronda, menggantikan sementara tugas ayahnya yang sedang sakit. Malam-malam sebelumnya, gurauan Pak Kasim dan Pak Slamet selalu mengusir sepi. Namun, malam ini percakapan mereka minim. Nada suara pun syarat kehati-hatian saat mereka sedang berjalan untuk patroli. Sepi sekali ya Pak. Tono mencoba memecah keheningan yang terasa semakin pekat. Senter Pak Kasim menari-nari di jalan setapak. Cahayanya tak mampu menembus sepenuhnya kegelapan yang seperti memiliki kedalaman tak berujung. Pak Slamet di belakang mereka menarik napas dalam-dalam dari rokok kreteknya. Bara api sesaat menerangi wajahnya yang tampak menyimpan beban tak terucap. Mereka melewati rumah-rumah yang terlelap dalam kegelapan. Rembulan malam seolah bersembunyi di balik awan tipis. Tono sesekali menoleh ke belakang, merasakan suasana yang terasa tak nyaman, seolah ada tatapan yang tak berwujud yang mengintai, meskipun ia berusaha meyakinkan diri itu hanya perasaannya. Perempatan jalan dekat pohon beringin tua menyambut mereka dengan hawa dingin yang menusuk, terasa lebih dingin dari suhu beberapa puluh langkah sebelumnya. Daun-daun beringin berjatuhan tanpa sentuhan angin, menciptakan bisikan misterius di telinga Tono. Pohon ini selalu terasa berbeda, gumam Pak Kasim tanpa diminta, seolah merasakan ketidaknyamanan yang sama. Pak Slamet hanya mengangguk kecil, asap rokoknya membentuk kabut tipis di udara dingin. Ia pun tak berkata-kata, membuat cerita-cerita samar dari masyarakat tentang pohon beringin itu bermain di benak Tono. Mereka tiba-tiba berhenti sejenak di bawah keremangan, mendengar suara yang tak jelas asalnya. Namun kemudian keheningan kembali mencengkeram. Kali ini terasa lebih sunyi, seolah ada sesuatu yang menahan napas alam. Suara jangkrik yang biasanya memecah sunyi malam tiba-tiba lenyap, meninggalkan kekosongan yang justru terasa lebih mengganggu. Suara itu kembali terdengar, suara samar yang terdengar lirih. Kali ini dari arah kegelapan di bawah pohon beringin, bukan suara tangisan, melainkan desahan pilu yang nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat Tono merinding sekujur tubuh. Ia tak yakin apakah itu suara manusia atau hanya suara angin di antara ranting. Pak Kasim dan Pak Slamet bertukar pandang dalam kegelapan. Ekspresi mereka tak terbaca jelas. Namun Tono merasakan ada ketegangan yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Suara apa itu? Bisik Tono, suaranya tercekat. Ia tidak melihat hal apapun yang aneh, hanya kegelapan di bawah pohon. Namun suara lirih itu. Pak Slamet menggeleng pelan, matanya terpaku pada kegelapan di bawah pohon. Ia tidak mengatakan apa yang ia lihat atau rasakan, membuat Tono menebak-nebak kengerian yang mungkin bersembunyi di sana. Suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih jelas, seperti bisikan kesedihan yang tak terucapkan. Suaranya terdengar begitu dekat, namun sosoknya tak terlihat jelas. Tono merasakan ketidaknyamanan yang kini tumbuh menjadi kecemasan. Ia tidak melihat sosok apapun, tidak mendengar langkah kaki, hanya suara pilu dan kegelapan yang menyimpan misteri. Malam Jumat yang sunyi ini terasa semakin mencekam dan pikiran Tono mulai dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan mengerikan yang tak terbayangkan. Suara lirih itu kembali terdengar, kali ini disertai gesekan halus seperti kain yang terseret perlahan di atas permukaan tanah yang kering. Bukan suara langkah kaki, hanya gesekan samar yang menimbulkan pertanyaan, apa atau siapa yang bergerak di sana? Tak ada jejak langkah, tapi suaranya jelas terdengar. Pak Kasim mengarahkan senternya lebih mantap ke arah sumber suara. Cahayanya menembus sebagian kegelapan di bawah pohon beringin, namun tidak sepenuhnya area itu terlihat.
Ada bagian-bagian yang tetap tersembunyi dalam bayangan pekat, menyisakan ruang pekat. Pak Kasim tidak melihat sosok utuh, hanya samar-samar sesuatu yang berwarna lebih terang dari kegelapan sekitarnya, bergerak perlahan di antara akar-akar pohon beringin yang meliuk. "Ada sesuatu di sana," bisik Pak Kasim, suaranya bergetar halus. Pak Slamet semakin menggenggam erat tongkat rotannya. Ia tidak maju, tidak pula mundur, seolah menunggu sesuatu itu menunjukkan wujudnya dengan lebih jelas. Kehati-hatian mereka terasa masuk akal karena mereka adalah penjaga desa, bukan pemburu hantu. Suara lirih itu kini terdengar seperti ratapan yang tertahan, seolah ada kesedihan mendalam yang tak terungkap. Kesedihan yang terasa begitu kuat di tengah malam yang sunyi. Gesekan kain itu terdengar lagi, lebih dekat. Tono bisa membayangkan sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak dalam kegelapan. Mereka bertiga terdiam, terperangkap dalam lingkaran suara dan kegelapan. Tidak ada angin yang bertiup, namun hawa dingin semakin menusuk. Keheningan desa yang tadinya hanya terasa sepi, kini dipenuhi oleh kehadiran tak kasat mata yang terasa semakin nyata melalui suara-suara samar itu. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Jantung Tono berdebar kencang di dadanya, suaranya hampir mengalahkan suara ratapan lirih yang terus berlanjut dari bawah pohon beringin. Setiap gesekan kain yang samar terdengar seperti sesuatu yang menyeret di atas tanah. Tenggorokannya terasa kering, dan ia menelan ludahnya sendiri. Namun rasa haus itu tak kunjung hilang. Tono ingin bertanya kepada Pak Kasim atau Pak Slamet, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tatapannya terpaku pada kegelapan di bawah pohon, mencoba menangkap bayangan sekecil apapun yang bisa menjelaskan suara-suara mengerikan itu. Pak Kasim yang biasanya tampak tenang dan berwibawa, kini terlihat jelas gelisah. Tangannya yang memegang senter bergetar halus dan cahayanya menyorot ke segala arah dengan tidak fokus. Sesekali ia berdeham pelan, seolah berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tono semakin merasakan ketegangan yang keluar dari tubuhnya. Matanya menyipit, berusaha menembus kegelapan, dan kerutan di dahinya semakin dalam. Ada ketidakpastian dan ketakutan yang terpancar dari sorot matanya, yang membuat Tono semakin yakin bahwa apapun yang ada di sana bukanlah hal yang biasa. Pak Slamet, yang sedari tadi hanya diam, kini menarik napas dalam-dalam dengan kasar. Asap rokok yang dihembuskannya tampak lebih pekat di udara dingin, seolah kegelisahannya ikut mewarnai udara malam itu. Ia memegang tongkat rotannya semakin erat. Meskipun wajahnya tetap datar, ada kewaspadaan dalam diamnya, sebuah persiapan untuk menghadapi sesuatu yang tak terlihat namun terasa mengancam. Kaki Tono terasa lemas, tanpa sadar sedikit mundur. Ia ingin menjauh dari sumber suara itu, dari kegelapan di bawah pohon beringin yang terasa semakin mengundang kengerian. Setiap rintihan lirih yang terdengar seperti bisikan kesedihan yang ditujukan langsung padanya. Ia membayangkan mata yang tak terlihat mengawasinya dari balik kegelapan, merasakan kehadiran dingin yang semakin mendekat meskipun sosoknya tak kunjung tampak jelas. Tono hanya bisa berdiri terpaku, merasakan jantungnya berpacu semakin cepat seiring dengan suara-suara mengerikan yang semakin jelas dan hawa dingin yang semakin menusuk tulang. Kecemasan Pak Kasim dan kewaspadaan Pak Slamet menular padanya, menciptakan ketakutan yang mencekam. Tiba-tiba, angin malam yang tadinya tenang berhembus sedikit kencang. Daun-daun kering di sekitar pohon beringin berputar-putar seperti tarian. Bersamaan dengan itu, dalam kegelapan, di atas mereka dari dahan pohon beringin yang menjuntai rendah, meluncur turun rambut hitam yang sangat panjang. Rambut itu tebal dan legam, ujungnya tampak basah dan berkilauan tertimpa cahaya rembulan yang sesaat menembus awan. Dalam sekejap mata, rambut itu terjuntai tepat di hadapan wajah Tono dan hanya berjarak beberapa sentimeter dari hidungnya. Tono tersentak ke belakang dengan teriakan tertahan. Matanya membelalak melihat helaian rambut yang bergerak-gerak pelan di depannya. Aroma anyir yang samar namun menusuk hidung tercium bersamaan dengan munculnya rambut itu membuat perutnya mual. Pak Kasim dan Pak Slamet juga terkejut bukan main. Senter Pak Kasim terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Cahayanya menyorot ke atas, memperlihatkan lebih banyak lagi helaian rambut hitam legam yang menjuntai dari dahan pohon seperti tirai kegelapan. Pak Slamet mengayunkan tongkat rotannya ke depan secara naluriah.
namun rambut itu bergerak menghindar, seolah tahu arah datangnya serangan. Rasa takut yang tadinya merayap perlahan kini meledak menjadi kepanikan yang membabi buta. Tono merasakan bulu kuduknya berdiri tegak dan jantungnya berdegup kencang di dadanya. Ia tidak melihat wajah, tidak melihat tubuh, hanya rambut hitam panjang yang tiba-tiba muncul dan bergerak dengan cara yang mustahil. Kengerian itu terasa begitu dekat, begitu nyata hingga rasanya mencekik napasnya. Malam ronda yang sunyi kini berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Teriakan Tono memecah keheningan malam yang mencekam. Tanpa menunggu aba-aba, mereka bertiga lari tunggang langgang dalam kegelapan yang kini terasa lebih mengancam. Pak Kasim berlari ke arah berlawanan. Senternya yang tergeletak di tanah kini hanya menyinari debu jalanan yang berterbangan di belakangnya. Pak Slamet dengan napas terengah-engah berusaha menjauhi pohon beringin. Tongkat rotannya terayun-ayun tak karuan. Tono dengan jantung berdebar kencang seperti hendak keluar dari dadanya, memaksakan kakinya untuk terus berlari menuju pos ronda. Pos itu meskipun sederhana, terasa seperti harapan terakhir untuk mendapatkan perlindungan. Ia tersandung beberapa kali di jalan tanah yang tidak rata, ranting-ranting pohon mencambuk wajahnya, namun ia tidak peduli. Yang ada di benaknya hanyalah menjauh sejauh mungkin dari pohon beringin dan rambut hitam yang bergerak aneh itu. Napasnya tersengal-sengal, paru-parunya terasa perih, namun ia terus memacu langkahnya. Akhirnya dalam kegelapan malam yang pekat, pos ronda mulai terlihat samar-samar di kejauhan. Cahaya rembulan yang kembali mengintip di balik awan tipis menerangi bangunan kayu kecil itu dengan cahaya pucat. Namun, saat Tono semakin dekat, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya kembali membeku di tempatnya. Di atas genteng pos ronda yang miring, tampak bayangan putih yang duduk dengan membungkuk. Bentuknya samar, namun auranya terasa dingin dan mengancam, sama seperti hawa dingin yang ia rasakan di dekat pohon beringin. Rambut panjang hitam lega menjuntai dari sosok itu hingga hampir menyentuh tanah. Tono terdiam, kakinya terpaku di tanah. Harapan untuk mendapatkan perlindungan di pos ronda seketika sirna. Sosok putih itu mengejar mereka. Ketakutan yang tadi sempat mereda kini kembali mencengkeramnya dengan kekuatan yang lebih besar. Tono terjebak. Di belakangnya ada kegelapan dan pohon beringin yang menyimpan kengerian tak terbayangkan. Dan di depannya, di pos ronda yang seharusnya aman, justru menanti sosok putih dengan rambut hitam panjang yang sama mengerikannya. Malam ini, ketakutan benar-benar telah mengepungnya dari segala arah. Tiba-tiba, keheningan malam yang mencekam dipecah oleh suara tawa lirih. Suara itu bukan tawa manusia biasa, namun bergema dengan jelas di udara malam yang dingin. Tawa itu seolah menusuk langsung ke dalam sumsum tulang Tono, membuatnya merasakan dingin yang lebih hebat dari sebelumnya. Bulu kuduk Tono berdiri tegak, setiap helainya terasa ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuhnya terasa lemas tak bertulang, kakinya kehilangan kemampuan untuk menopang berat badannya sendiri. Ia mencengkeram dadanya erat-erat, mencoba menahan jantungnya yang berdetak tidak karuan. Suara tawa itu terus berlanjut, naik dan turun dalam nada yang mengolok-olok, seolah menertawakan ketidakberdayaannya. Cahaya rembulan yang pucat menerangi sekilas sosok putih di atas genteng. Meskipun samar, Tono bisa merasakan tatapan yang tertuju padanya. Meskipun ia tidak bisa melihat matanya dengan jelas, rambut hitam panjang itu bergerak-gerak tertiup angin malam. Kengerian semakin pekat, udara terasa berat dan sulit dihirup. Tono merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung, di mana logika dan akal sehat tidak lagi berlaku. Suara tawa itu semakin nyaring. Tono ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin berlari, namun kakinya terasa dipaku ke tanah. Sosok putih di atas genteng itu dengan tawa nyaring dan rambut hitam panjangnya telah melumpuhkan seluruh keberaniannya, meninggalkannya hanya dengan ketakutan yang mencekam dan perasaan putus asa yang mendalam. Terima kasih sudah menemani kengerian malam ini. Jika kalian menyukai cerita-cerita misteri dan horor seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah mencekam lainnya dari kami. Berani untuk terus mengikuti jejak kengerian selanjutnya? Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika kalian berani.